российский военно-морской флот. Ура! Tentara Rusia sudah siapkan senjata mematikan dan kepung kota Kyiv. Aktivitas pasukan militer Rusia berhasil ditangkap foto dari satelit. Dalam foto tersebut nampak pasukan militer Rusia yang telah berpencar mengepung ibu kota Ukraina Kyiv. Selain itu, para prajurit Vladimir Putin terlihat sudah menyiapkan artileri dalam posisi menembak. Perkembangan ini terjadi di tengah upaya internasional melumpuhkan Rusia dengan sejumlah sanksi. Serangan pasukan Putin pada Rabu 9 Maret 2022 di rumah sakit bersalin di kota Mariupol dikecam dan disebut sebagai kejahatan perang. Menyusul hal ini, AS dan sekutunya pada Jumat 11 Maret 2022 akan mengumumkan pencabutan status negara paling disukai bagi perdagangan Rusia. Menurut laporan AP News pada Jumat 11 Maret 2022, citra satelit dari Maxar Technologies menunjukkan bahwa konvoi kendaraan, tank, dan artileri sepanjang 64 km telah pecah dan berpencar. Unit lapis baja terlihat di kota-kota dekat Bandara Antonov di utara kota. Beberapa kendaraan berpindah ke hutan dengan howitzer yang ditarik di dekatnya dalam posisi untuk melepaskan tembakan. Konvoi ini berkumpul di area luar Kyiv sejak awal pekan lalu dan sempat dilaporkan terhenti karena masalah logistik. Para pejabat AS mengatakan pasukan Ukraina juga menerjatkan konvoi dengan rudal anti-tank. Terbaru, seorang pejabat pertahanan AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, pasukan Rusia yang bergerak menuju Kyiv telah maju sekitar 5 km dari 24 jam terakhir, dengan beberapa elemen sekitar 15 km dari kota. Pejabat itu tidak memberikan indikasi bahwa konvoi telah bubar atau mengubah posisinya secara signifikan. Ia mengatakan beberapa kendaraan terlihat bergerak keluar dari jalan menuju garis pohon dalam beberapa hari terakhir. Di kota pelabuhan Mariupol, warga sipil terperangkap di dalam kota untuk mencari makanan dan bahan bakar. Lebih dari 1.300 orang tewas dalam pengepungan 10 hari di kota yang dingin itu, kata Wakil Perdana Menteri Iryana Vereshchuk. Penduduk tidak memiliki pemanas, layanan telepon, dan banyak yang tidak memiliki listrik. Suhu malam hari secara teratur di bawah titik beku dan suhu siang hari biasanya berada tepat di atasnya. Jenazah korban invasi ini dimakamkan di kuburan massal. Jalanan dipenuhi mobil-mobil yang terbakar, pecahan kaca, dan pohon yang tumbang. Mereka memiliki perintah yang jelas untuk menyandera Mariupol, untuk mengejeknya, untuk terus-menerus mengebom dan membomnya, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Yang mengatakan Rusia memulai serangan tank tepat di tempat yang seharusnya menjadi koridor kemanusiaan. Jumlah pengungsi yang melarikan diri dari negara itu mencapai 2,3 juta dan sekitar 100.000 orang telah dievakuasi selama 2 hari terakhir dari 7 kota di bawah blokade Rusia di utara dan tengah negara itu, termasuk pinggiran kota Kyiv. Zelensky mengatakan kepada para pemimpin Moskow bahwa invasi akan menjadi bumerang karena ekonomi Rusia dicekik. Sanksi Barat telah memberikan pukulan keras, menyebabkan rubel jatuh, bisnis asing melarikan diri, dan harga naik tajam. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut negaranya pernah dijatuhi sanksi serupa sebelumnya. Kami akan mengatasinya, kata Putin pada pertemuan pejabat pemerintah yang disiarkan televisi. Berdasarkan citra satelit perusahaan Amerika Serikat, konvoi besar militer Rusia dikerahkan kembali di dekat ibu kota Ukraina Kyiv. Konvoi tersebut terakhir terlihat di dekat Bandara Antonov, barat laut Kyiv. Pergerakannya pun diprediksi menjadi desakan baru menuju ibu kota. Dilansir dari BBC, perusahaan yang mengambil citra tersebut, Maxar Technologies, mengatakan sebagian besar dari konvoi diposisikan di kota-kota sekitar Kyiv. Beberapa dikerahkan lebih jauh ke utara, sedangkan artilerinya kini dalam posisi siap tembak. Pasukan Rusia bergerak 5 km lebih dekat ke kota tersebut dalam 24 jam terakhir, menurut seorang pejabat senior pertahanan AS pada Kamis 10 Maret. Artinya, pasukan Rusia yang bergerak maju dari barat laut kini hanya berjarak 14 km dari pusat kota, tambah pejabat yang tak mau disebutkan namanya itu. Pasukan Rusia juga mencoba mendekati Kyiv dari timur laut dan kini berjarak sekitar 40 km. Pejabat tersebut juga mengatakan kalau kota utara Chernihiv kini terisolasi. Konvoi itu sebelum terlihat terhenti tak jauh dari ibu kota. Otoritas AS pun mengatakan mereka menjadi sasaran pasukan Ukraina
Dengan rudal anti-tank, tak jelas berapa banyak kendaraan yang saat ini terlihat bergerak yang mungkin merupakan rombongan awal dari kelompok pertama tersebut. Sementara itu, media pemerintah Rusia melaporkan kalau kota Volnovaka telah direbut pasukan separatis yang didukung Rusia. Namun tak ada konfirmasi independen tentang jatuhnya kota yang merupakan gerbang utara ke pelabuhan Mariupol yang terkepung itu. Di sisi lain, pengeboman Rusia telah menghantam wilayah sipil dan menewaskan sedikitnya 1 orang. Menurut layanan darurat di kota timur Dnipro, pertempuran sengit pun berkecamuk dalam beberapa hari terakhir di Irpin dan Bucha, kota-kota satelit yang hanya berjarak beberapa kilometer dari barat Laut Kyiv. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Pada Kamis 10 Maret muncul rekaman video yang tampaknya menunjukkan gugus militer Rusia dihantam pasukan Ukraina di dekat kota Brovary, tepat di tepi ibu kota. Menurut wali kota Kyiv, Vitali Klitschko, setengah dari populasi kota berpenduduk sekitar 3 juta tersebut telah melarikan diri. Ia pun mengatakan Kyiv telah berubah menjadi benteng. Setiap jalan, setiap bangunan, setiap pos pemeriksaan telah dibentengi, ucap wali kota. Puluhan ribu warga sipil sendiri telah membentuk unit pertahanan teritorial untuk membantu angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan ibu kota. Kementerian Pertahanan Rusia secara resmi mengonfirmasi serangan terbaru militernya ke pangkalan angkatan udara Ukraina di Lutsk dan kota Ivano-Frankivsk. Dilansir Viva Militer dari Anadolu Agency, informasi ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov pada Jumat 11 Maret 2022 di Moskow. Diungkap Konashenkov, pasukan militer Rusia melancarkan serangan rudal presisi tinggi ke pangkalan Lutsk dan kota Ivano-Frankivsk. Serangan militer Rusia memasuki hari ke-15 perang, berhasil menghancurkan 3 unit helikopter militer Mil Mi-24 dan pesawat tanpa awak milik Angkatan Udara Ukraina. Konashenkov juga menyatakan bahwa pasukan pemberontak pro-Rusia Republik Rakyat Donetsk berhasil mengalahkan pasukan Ukraina dan merebut kota Volnovaka. Saat ini, pasukan pemberontak pro-Rusia tengah bergerak maju menuju kota pelabuhan Mariupol. Pasukan pemberontak wilayah Donetsk menggulingkan militer Ukraina di kota Volnovaka, menguasai 3 permukiman lagi dan bergerak maju ke kota Mariupol, ujar Konashenkov. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim mampu menghancurkan 107 target angkatan bersenjata Ukraina. Di dalamnya termasuk 6 pusat komando kendali dan pusat komunikasi, kemudian 14 depot amunisi dan bahan bakar dan 11 gudang senjata militer Ukraina juga berhasil dihancurkan.